Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang dipilih, lalu kemudian kita bisa mengawali hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah di waktu fajar. Tidak semua orang yang bisa dalam keadaan zikir, ruku, sujud di waktu fajar. Oleh karenanya ibadah seseorang di waktu fajar itu yang pertama menentukan keberkahan di dalam hidupnya. Artinya kata para ulama, siapa mereka yang menjaga ibadahnya di waktu fajarnya, maka insyaallah hari-harinya itu yang akan dilalui akan dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi sedang berada di salah satu malam, lalu kemudian Nabi melihat ke atas ke langit, dan saat itu Nabi melihat terangnya bulan purnama dengan jelas. Lalu kemudian tiba-tiba datang salah seorang sahabat, dan sahabat itu dikatakan oleh Nabi, "Wahai sahabat, coba engkau tengok ke atas." Maka kemudian pun sahabat melihat bulan purnama yang begitu jelas. Kita juga Bapak Ibu ya, kalau melihat bulan purnama ya beda dengan lihat matahari. Kalau matahari silau, tapi kalau melihat bulan purnama ya, kita kadang di salah satu malam melihat bulan purnama tampak jelas gitu. Maka sahabat itu melihat bulan purnama yang begitu jelas. Dan kemudian apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai para sahabat, wahai sahabat ya, tahukah engkau nanti kamu akan melihat wajah Allah dengan jelas sebagaimana engkau melihat bulan purnama. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, kenikmatan yang lebih utama melebihi kenikmatan seseorang ketika berada di surga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita insyaallah amin kita berada di surga, maka itu pun sudah puncak nikmat. Kenapa? Karena kita merasakan nikmat di surga, kita sedang merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan sebelumnya di dunia. Karena Nabi mengatakan di dalam hadis, kenikmatan surga itu ma la ra'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khataral qalbil bashar. Nikmat surga itu nggak bisa kita dibayangkan dengan mata penglihatan, dibayangkan lewat pendengaran, hatta terlintas di dalam hati kita sekalipun nggak bisa kita bayangkan. Nah, ada kenikmatan yang lebih utama, ya, melebihi kenikmatan ketika seseorang berada di surga. Apa kenikmatan itu? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi, engkau nanti akan melihat Allah dengan jelas sebagaimana engkau melihat bulan, terangnya bulan purnama. Siapa mereka yang bisa seperti itu? Di dalam hadis ini Nabi mengatakan mereka yang senantiasa menjaga dua waktu sholat. Yang pertama sholat subuhnya, yang kedua sholat asar. Tuh. Artinya bukan tiga waktu sholat kita tinggalkan, ya. Ya, tetapi ini ada penekanan, ada ta'qid, penekanan begitu utamanya ketika seseorang mampu menjaga waktu, menjaga ibadahnya di waktu fajar.
Kalau kita insya Allah dimudahkan langkah kaki kita untuk beribadah di waktu fajar, bukan hanya sholat, zikir, termasuk duduknya kita di majelis ilmu, maka insya Allah kita terhindar daripada sifat munafik. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, "Athqala min salatil munafiqin as-salatu subhi was salatul isya." Salat yang terasa berat bagi orang-orang munafik itu salat subuh dan salat isya. Itu. Ya, saking utamanya waktu fajar itu Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam Al-Qur'an. Kata para ulama, tidak mungkin Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan sesuatu yang ecek-ecek. Tidak mungkin Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan sesuatu yang tidak bernilai. Pasti yang dijadikan oleh Allah sumpahnya di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah bersumpah wasyamsi wal qamar, ya, wal laili wan nahar. Semuanya memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan di sini Allah bersumpah di dalam Al-Quran wal fajri, demi waktu fajar. Ya. Ini menunjukkan tentang utamanya waktu-waktu fajar, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menjaga waktu fajar ini dengan ibadah, dengan ketaatan. Ya. Walaupun ikhwatul iman rahimakumullah, ya, ini di sini maknanya dua kata para ulama, ya. Ada yang mengatakan semua waktu fajar, memang semua waktu fajar itu punya kedudukan yang mulia. Itu. Semua waktu fajar. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis, kalau seandainya mereka tahu tentang keutamaannya di waktu fajar, maka mereka akan datang untuk ke masjid melaksanakan sholat sekalipun mereka dalam keadaan merangkak. Saya lihat bapak-bapak nggak mesti merangkak, Pak, ya. Ya, gitu. Nah, ini ada yang pakai mobil, kendaraan. Tetapi ketahuilah ini salah satu bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Ya, karena kebaikan Allah diberikan kepada makhluknya itu dalam dua hal. Ya, yang pertama, Allah ini memang maha baik. Sebagaimana Allah misalnya sebutkan di dalam Al-Quran surah At-Tur ayat yang ke-28, Innahu huwal barrur rahim. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat Al-Bar Ar-Rahim. Ar-Rahim maknanya Allah memiliki sifat penyayang. Al-Bar, nah, Al-Bar itu Allah maha baik. Gitu, ya. Dan kata para ulama, makna Al-Bar, kebaikan yang ada pada sisi Allah tentunya berbeda dengan kebaikan yang ada pada manusia. Sifat al-barnya Allah, sifat baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, kebaikannya Allah itu luas dan tak terbatas. Itu makna al-bar. Dan itu tidak dimiliki oleh manusia. Ya, manusia mah punya sifat baik kadang sakapeung. Ayam maksud, betul, gitu ya. Ya, itu umum apa sebagian manusia ketika dia menghadirkan sifat kebaikannya, ya, karena kemampuannya terbatas, kadang nggak selama-lamanya. Hari ini berbuat baik, ketika esok lusa tidak punya kemampuan untuk bisa berbuat baik, ya, dia nggak bisa apa-apa. Lain lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu punya sifat al-bar. Nah, kata para ulama, al-bar ini kebaikan Allah sangat luas dan tak terbatas. Ya. Maka seringkali manusia itu, ya, melihat seseorang kebaikannya itu seringkali dinafikan dengan keburukannya. Karena memang manusia itu melihat kebaikan pun sangat terbatas, Pak. Jadi artinya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada seseorang berbuat baik, banyak kebaikannya yang dilakukan, ya, tapi ada satu waktu orang itu berbuat salah, maka manusia itu cenderung menutupi kebaikan yang sudah diperbuatnya
dengan kesalahan seseorang itu. Betul nggak Pak? Lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya, kalau ada seseorang, Allah melihat seseorang banyak keburukan yang dilakukannya, banyak dosa yang dilakukannya, tetapi ketika orang itu berbuat kebaikan, maka Allah akan menutupi keburukan-keburukan itu. Nah, itu bedanya kalau kita dilihat oleh Allah dengan dilihat oleh manusia. Makanya kenapa Nabi mengajarkan kepada kita, janganlah kalian berbuat baik semata-mata ingin dilihat oleh manusia. Karena manusia itu ada kadarnya, ada kadar waktunya. Sekarang orang melihat kita itu baik, tetapi yang namanya manusia kadang ada khilaf, ada kesalahannya. Ketika seseorang berbuat salah, maka seolah-olah kebaikan itu dinafikan gara-gara kesalahan 1-2 yang dilakukan oleh orang itu. Lain dengan Allah ya. Maka ikhwatul iman rahimakumul, begitulah sifat al-barnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, dan ketika Bapak Ibu datang ke majelis ilmu yang seperti ini adalah sifat al-barnya Allah ya. Al-bar Allah kadang ada satu jenis. Yang pertama, al-barnya Allah diberikan kepada semua makhluknya ya. Hatta orang yang berdosa sekalipun, semua anak Adam diberikan kebaikan oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Sungguh kata Allah, aku telah memuliakan anak Adam. Ini kata Allah, yang disebut bukan orang yang beriman. Tetapi di dalam ayat ini Allah katakan Allah telah memuliakan anak-anak Adam. Artinya manusia secara keseluruhannya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr, kata Allah. Dan aku telah mengangkat mereka dari lautan, dari darat, dari lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah berikan rezeki kepada mereka, rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka ketimbang banyak ciptaan Allah yang lainnya. Kata para ulama, ini salah satu sifat al-barnya Allah, diberikan kadang kepada siapa saja gitu ya. Kepada manusia, semua anak-anak Adam diberikan rezeki, diciptakan oleh Allah dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik rupa ya. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bukan hanya ingin mendapatkan sekedar itu saja ya. Maka ada kebaikan yang Allah khususkan dan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman ya. Nah, yang seperti ini ya, ini Allah khususkan. Bapak Ibu bisa ibadah di waktu fajar, Bapak Ibu bisa duduk di majelis ilmu. Ini adalah kebaikan yang Allah khususkan, hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Dan kebaikan Allah itu terus menerus, tidak hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan, makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita jaga ya. Ini salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita jaga. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah ya. Sekarang kita masuk tanggal 27 Zulqa'dah. Kurang lebih tinggal 2 hari lagi tuh ya. 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah ya. Kalau kita ingin mendapatkan banyak kebaikan yang seperti ini di sisi Allah, maka salah satunya Bapak Ibu yang harus kita lakukan adalah memahamkan diri kita terhadap agama Allah. Siapa mereka yang menambah ilmunya, siapa mereka yang memahamkan dirinya dengan agama Allah, maka itu salah satu sebab dibukakannya pintu-pintu kebaikan yang tidak diberikan kepada yang tadi. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka yang pertama kali yang ingin Allah berikan itu adalah pemahaman terhadap agamanya. Semakin paham agama, semakin paham seseorang terhadap agamanya, maka di saat itu semakin terbuka pintu-pintu kebaikan.
Maka penting Bapak Ibu kita datang di majelis ilmu yang seperti ini, karena ini salah satu cara ikhtiar buat kita agar kita semakin paham terhadap agama Allah. Gitu. Ya. Sebentar lagi bisa bulan Zulhijjah. Kalau kita tidak punya ilmu, biasa-biasa saja. Tapi lain lagi dengan para sahabat, lain lagi dengan para salafus soleh ketika memasuki bulan Zulhijjah, spiritnya mereka sebagaimana spiritnya ketika memasuki bulan Ramadan. Kan orang mah biasa-biasa, Pak. Pas bulan Ramadan kita semangatnya luar biasa, ya. Menghadapi bulan Ramadan itu spirit yang ada pada diri kita itu subhanallah, ya. Kita menyiapkan banyak hal, bahkan tidak jarang punya rumah ge dicetan heula gitu dah. Menghadapi bulan Ramadan. Tetapi ikhwatul iman rahimakumullah, ya, sedikit kaum muslimin yang spiritnya mereka menghadapi bulan Zulhijjah sebagaimana spiritnya mereka memasuki bulan Ramadan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak punya ilmu. Allah bersumpah wal fajri walayalin ashri was saf'i wal watri itu. Ini bahkan kata para ulama ikhwatul iman rahimakumullah, saya kesini dulu sebentar. Para ulama mengatakan tidak ada waktu-waktu yang dijadikan oleh Allah sumpah di dalam Al-Quran melebihi waktu di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ramadan mulia, tetapi Allah tidak bersumpah dengan Ramadan. Misalnya di dalam ayat ada kalimat war Ramadan, demi bulan Ramadan, enggak disebutkan nama Allah. Tetapi untuk 10 pertama di bulan Zulhijjah Allah bersumpah demi waktu-waktunya. Wal fajri, ada sebagian ulama Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ketika Allah bersumpah wal fajri di sini, maka Allah bersumpah demi salah satu waktu fajar. Kenapa Allah mengatakan demi salah satu waktu fajar? Karena al fajri di sini menggunakan alif lam. Dalam bahasa Arab kalau ada kalimat, kalau ada kata yang ada alif lamnya itu menunjukkan maknanya ma'rifah. Itu ma'rifah. Ma'rifah itu artinya sesuatu yang sudah diketahui. Lain lagi dengan tanpa ada alif lam, maka itu menunjukkan nakirah, umum, ya. Kemudian kita tidak mengetahuinya. Masjidun ama al-masjid itu beda. Ketika masjid tanpa ada alif lam, masjidun, masjid mana saja. Tapi kalau sudah pakai alif lam al-masjid, maka menunjukkan masjid tertentu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pakai alif lam. Karena tidak semua masjid yang ada di bumi ini Masjidil Haram. Tidak semua masjid yang ada di bumi ini Masjidil Aqsa. Maka pakai alif lam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pakai alif lam tuh. Ini menunjukkan masjid itu, ya, hanya ada Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Gitu. Nah, maka kata para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah wal fajri, demi salah satu waktu fajar yang sudah diketahui. Waktu fajar kapan? Ya, walaupun kita tidak salah ketika memaknai waktu fajar secara keseluruhan, karena waktu fajar secara keseluruhan dimuliakan nama Allah. Tetapi ada ulama yang memaknai wal fajri demi salah satu waktu fajar, yaitu waktu fajar tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi tanggal 9 Zulhijjah itu sangat utama. Ya, ketika sebagian kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah, barangkali di sini ada jamaahnya yang melaksanakan ibadah haji, atau saudara kita, tetangga kita yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah sehatkan lahir batinnya, dan insyaallah hajinya mabrur. Ya. Tanggal 9, ya. Tetapi sekalipun kita sedang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, ada sunnah yang harus kita lakukan. Ada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu saum di hari Arafah. Nah, itu pahalanya luar biasa, Pak. Kalau kita benar saumnya, udah beres, Pak, hidup nih. Asli, ya. Kenapa beres hidupnya, Pak? Lihat kalimatnya. Man yasumu yaumul Arafah, kata Nabi di dalam hadis. Siapa orang yang saum pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu di hari Arafah, ahtasiballahu an yukaffira sanatan qablahu wa ba'dahu, maka Allah akan mengampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan
datang. Coba Pak, di sini ada Bapak Ibu yang 1 tahun kemarin nggak punya dosa? Nah, banyak ya Pak ya. Saum tanggal 9 Zulhijjah, dosa-dosa kita diampuni. Bukan hanya 1 tahun yang lalu Pak, 1 tahun yang akan datang kita dapat garansi ampunan. Allahu Akbar. Ketemu dengan tahun depan lagi 9 Zulhijjah, begitu. Dan ini salah satu bentuk kebaikan Allah loh. Kata para ulama, salah satu bentuk albarnya Allah, ibadahnya sedikit, tetapi pahalanya kadang melampaui apa yang kita lakukan. Ibadahnya 1 tahun, pahalanya 2 tahun. Coba bayangkan. 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah. Datang 9 Zulhijjah tahun depan lagi kita saum. Aduh, coba Masya Allah. Itu salah satu bentuk kebaikan di sisi Allah kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah dan ketaatannya. Itu. Wal fajri. Ya, 9 Zulhijjah. Tidak cukup sampai di sana, ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, walayalin ashri. Walayalin ashri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam yang 10, demi hari yang 10. Memang kalau kita lihat tafsiran Imam Ibnu Katsir ada beberapa penjelasan terkait dengan walayalin ashri. Ada yang mengatakan 10 Muharram, ada yang mengatakan 10 Ramadan. Tetapi dari sekian pendapat, yang paling masyhur, yang paling kuat, walayalin ashr itu Allah bersumpah demi 10 pertama di bulan Zulhijjah, Pak. Coba bayangkan, 10 pertama di bulan Zulhijjahnya saja dijadikan Maka Bapak Ibu, ya, ini juga salah satu bentuk menjaga Allah itu. Ketika ada hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Nabi pernah mengatakan, ya gulam, ya, Nabi sedang memberikan nasihat kepada anak remaja. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tujidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu, kata Nabi SAW. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, menjaga Allah bukan seperti hanya orang tua yang menjaga anaknya. Ya. Allah nggak butuh penjagaan kita. Yang membutuhkan penjagaan dari Allah adalah kita yang lemah seperti ini. Tetapi kata para ulama, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jagalah hak-haknya Allah diibadahi dan tidak disekutukannya. Itu hak Allah. Ya. Ya. Jagalah Allah artinya jagalah setiap perintah dan syariatnya. Nah, maka insya Allah salah satu upaya kita, maka menjaga Allah itu kata para ulama ada dalam tataran personal, ada juga yang sifatnya yang sifatnya kelompok. Ya. Personal menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan setiap perintah dan syariatnya. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk di bulan Zulhijjah pun ini ada banyak syariat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga. Ya. Apalagi di 10 pertama di bulan Zulhijjah. 4 bulan yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bulan haram. Ada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Kata para ulama, dari 4 bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan haram, maka yang lebih utama bulan apa? Zulhijjah. Gitu. Ini yang keutamaannya melampaui 3 bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Kenapa bisa begitu? Tadi Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Begitu juga hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya Bapak Ibu, ibadah kita di 10 pertama di bulan Zulhijjah bagaimana pahalanya? Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahkan muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-a'malu salih ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kata Nabi nih, tidak ada amal soleh yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal solehnya seseorang yang dilakukan di 10 pertama di bulan Zulhijjah.
Ini kalau kita memahami redaksi kalimat Pak ya, tidak ada amal soleh yang dicintai oleh Allah melebihi amal solehnya yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau Ramadan 10 pertama Dzulhijjah bukan? Bukan ya. Jadi kalau kita gantikan amal soleh kita di bulan Ramadan dengan amal soleh kita di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kira-kira lebih dicintai yang mana? Bingung Pak ya? Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sampai ada ulama yang berpandangan, misal Imam Ibnu Taimiyah itu sampai berkomentar 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu jauh lebih utama ketimbang 10 akhir Ramadan Pak. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah ya, sampai ada yang komentar begitu ya. Kenapa? Karena dari berbagai macam dalil yang dihimpun oleh beliau. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, belum lagi hadis Nabi yang mengatakan tadi ya, tidak ada amal soleh yang jauh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat kemudian berkomentar kepada Nabi, wala jihadin ya Rasulullah, tidakkah jihad ya Rasulullah? Maka kata Nabi, jihad pun gak ada apa-apanya. Ini kata Nabi nih. Jadi kalau jihad Pak, dibandingkan dengan sholatnya seseorang di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, jihad pun gak bisa melampauinya Pak. Itu hadis Rasulullah. Hadis ini sahih. Jihad Pak. Padahal dalam hadis lain Nabi mengatakan, zirwata sanamin minal Islam al jihad fi sabilillah. Amalan puncak dalam Islam itu adalah jihad di jalan Allah. Itu. Tapi dibandingkan dengan sholatnya Bapak Ibu, dibandingkan dengan zikir dan tilawah Qur'annya, sedekahnya nggak ada apa-apanya. Kecuali kata Nabi, ibadah yang sebanding dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kata Nabi, illa kharaja min baitihi wa malihi binafsihi wa lam yarji min dzalika syai'. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, walam yarji min dzalika syai', lalu kemudian orang itu tidak kembali lagi ke rumahnya, artinya syahid di jalan Allah. Baru sama tuh. Artinya orang itu syahid di jalan Allah. Ya, jadi dia bukan hanya jihad, dia jihad membawa jiwa, membawa seluruh hartanya, Pak. Ya. Jadi digembol KB harta nateta. Ya. Lalu kemudian walam yarji min dzalika syai', enggak balik lagi ke rumahnya, baru kata Nabi, itu sama pahalanya dengan ibadah seseorang di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, coba ya kan, pahalanya sama dengan syahid di jalan Allah. Ya. Kata beliau, ya, kalau kita beribadah, bermujahadah di 10 akhir Ramadan misalnya, Bapak Ibu, apa yang kita cari? Lailatul Qadar kan? Ya. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak ada yang persis tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Malam 21 kah, 23, 25, 27. Yang hanya diperintahkan oleh Nabi SAW, atlubu Lailatul Qadri fi ashril awakhir awil witri. Carilah kalian Lailatul Qadar oleh kalian. Kapan? Di 10 terakhir. Tapi di malam ganjil. Tapi kita tidak ada yang persis tahu, Pak, Lailatul Qadar itu kapan. Tapi kalau 10 pertama di bulan Dzulhijjah, jelas nggak, Pak? Di tanggal hiji sampai tanggal 10. Nggak usah nyari-nyari. Pahalanya apa? Syahid di jalan Allah. Kalau orang syahid, Pak, itu puncak balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang ketika masuk surga. Puncaknya syahid, itu balasan Allah itu. Kenapa? Karena disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ada kalimat begini nih, ya, ada orang-orang yang faminhum zalimun li nafsihi, ya, wa faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid, ya, wa minhum sabiquna bil khairati biiznillah. Ada orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya tapi ini bisa masuk surga. Allah mengatakan ada 3 kelompok orang masuk surga. Kelompok yang pertama, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, faminhum zalimun li nafsihi, mereka yang berbuat zalim. Jadi artinya Bapak Ibu, ini makanya kata para ulama, ini namanya ayat-ayat penghibur bagi kita, ya. Orang yang berbuat zalim bisa masuk surga. Artinya siapa? Imam Ibnu Katsir menjelaskan, siapa mereka yang faminhum zalimun li nafsihi, orang yang berbuat zalim kepada dirinya, mereka yang dosanya lebih banyak ketimbang amal solehnya. Jadi
Jadi orang yang dosanya lebih banyak ketimbang amal solehnya pun masih punya kesempatan masuk surga, Pak. Gitu. Ya. Tapi masuk surganya mungkin bukan dengan amal solehnya. Boleh jadi masuk surganya, kata Imam Ibnu Katsir, orang yang seperti ini masuk surganya mungkin dengan syafaat-syafaat. Bisa dengan syafaatun Nabi, bisa dengan syafaatnya saudaranya yang beriman. Itu penting, Pak. Kita bergaul dengan orang yang beriman itu akan mendatangkan syafaat loh, Pak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Makanya disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ketika orang yang terbiasa ngumpul begini ada di surga, tahu-taunya kita melihat salah seorang nggak nampak. Kemana si fulan? Padahal Allah tadinya mau masukin orang itu ke dalam neraka, dijahit lagi sama Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena ada yang nyari-nyari. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, bergaul dengan orang-orang soleh itu termasuk rizki dari Allah, nikmat. Ya. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, as-sa'adatul mar'a al-khulata'uhu salihin. Kebahagiaannya bagi seseorang itu ketika mereka punya lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik, kata para ulama, ketika di dalamnya ada orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, orang-orang soleh. Jadi ada orang yang masuk surganya itu lewat syafaat. Gitu. Dan syafaat Nabi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang takwa saja. Lihat Nabi dalam hadis. Ya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man as'adan nas syafa'atuka fi yaumil qiyamah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira siapa sih orang yang mendapatkan syafaat darimu? Maka lihat jawab Nabi, as'adan nas syafa'ati fi yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah asy-syafa'ati lil khati'in. Hadisnya jelas. Syafaatku berlaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang semasa hidupnya senantiasa mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan syafaatku berlaku bagi orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Tuh. Makanya apa? Kita banyak lalai, ya. Kita masih ketimbang ibadah, mungkin kita masih banyak dosa kita. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita menyelisihi Rasulullah. Jangan sampai kita menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita tidak mampu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi jangan sekali-kali kita menyelisihi Rasulullah. Kenapa? Karena boleh jadi kita punya peluang untuk mendapatkan syafaatnya kalau kemudian semasa hidup kita senantiasa berikrar kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya kenapa Abu Thalib itu kan sampai Nabi talkinin terus ya ammi qul la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah. Padahal dia musyrik semasa hidupnya, tapi kenapa Nabi mentalkinkan? Ini salah satu hikmahnya kata para ulama. Kenapa Nabi di akhir hayatnya mengatakan mentalkinkan pamannya, ya ammi la ilaha illallah, ya ammi la ilaha illallah, agar pamannya mengatakan la ilaha illallah. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ketika mereka senantiasa berikrar kalimat tauhid, maka tidak menutup kemungkinan orang itu mendapatkan syafaat dari Nabi. Nah, tapi kan Nabi sedih, Pak, ya. Nah, maka kita bersyukur, Pak, kita mendapatkan hidayatul iman. Nah, ini hidayah yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa kumpul di tempat ini karena semata-mata ada hidayatul iman. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, kembali kepada tadi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini harus kita jaga tuh. Masya Allah, keutamaan. Maka wajar kalau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begitu lebih utama. Ya, tetapi saya lebih sepakat dengan pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Ya, Imam Ibnu Qayyim berpendapat kalau 10 akhir Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam harinya, di malam hari, Pak. Ya. Tetapi 10 pertama di bulan Dzulhijjah dimuliakan karena siang harinya. Bapak Ibu, ya. Ini jaga syariat, menjaga Allah salah satunya menjaga syariatnya, ya. Ya, kita menjaga syariatnya, mengamalkan syariatnya, termasuk ada amalan-amalan yang dikhususkan yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, Pak.
ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat minat tahlil wat takbir wat tahmid, kata Nabi itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hendaklah kalian banyak berzikir di hari-hari yang telah Allah tentukan. Apa hari yang telah Allah tentukan di sini? Ya. Yang pertama maknanya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Makna yang kedua, hari-hari yang ditentukan adalah hari tasyrik. Ya. Apa zikir yang kita perbanyak? Takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, takbiran di bulan Dzulhijjah itu kata para ulama takbirannya ada dua. Yang pertama takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad. Apa takbir mutlak? Takbir yang dilakukan semenjak tanggal 1 di bulan Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Dan itu disebutkan dalam hadis sahih. Ya. Siapa yang melakukan itu? Sahabat Nabi. Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi kalau datang 1 Dzulhijjah, ya, takbiran Pak. Dia berjalan ke tempat-tempat keramaian, ke pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kebiasaan Abdullah ibnu Umar. Ya. Tapi kabayang Bapak Ibu kalau takbiran di pasar tanggal 1 2 Dzulhijjah, segana teh di komentaran teu ecereug cenah eta teh. Gitu. Kenapa? Idul Adha-nya belum gitu kan? Gitu ya. Ya, itu salah satu ya. Itu takbir mutlak, takbir muqayyad ya. Takbir yang terikat dengan ibadah tertentu ya. Misal di bulan Dzulhijjah itu ya sebagaimana Idul Fitri ya, kita takbiran tanggal 10 Dzulhijjah pas Idul Adha. Tapi tidak hanya cukup tanggal 10 Dzulhijjah, Pak. Hari tasyrik kita takbiran. Tanggal 11 kita takbiran, 12, 13 takbiran. Idul Fitri mah takbiran teh sekali, Pak. 1 Syawal aja. Tapi takbiran Idul Adha, tasyrik pun takbiran, Pak. Makanya kalau sholat dia suka takbiran tadi ya. Ya, kalau sholat habis Idul Adha kan, sholat wajib, ya. Maka salah satu yang disunahkan apa? Habis sholat, ya, termasuk takbiran, ya, beberapa takbiran begitu kan, dipimpin sama imamnya sebelum berzikir, doa gitu, dianjurkan, gitu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini itu salah satu upaya kita menjaga agama Allah ya, ketika memaknai kalimat ihfadullah, yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Ya, kalau Allah menjaga kita, Allah memberikan pertolongannya. Kalau Allah menjaga kita, Allah menjaga hidayah pada diri kita. Siapa yang menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjaga imannya. Gitu. Ya. Bapak Ibu, sampai Allah pun bersumpah lagi di ayat yang ketiga apa? Wasab'i wal watri. Demi yang genap dan demi yang salah satu maknanya demi yang genap itu Allah bersumpah demi tanggal 10 Dzulhijjah, Pak. Wal watri yang ganjil Allah bersumpah demi tanggal 9 Dzulhijjah. Allahu Akbar. Coba Bapak Ibu, tidak ada waktu yang sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai sedetail ini di dalam Al-Qur'an. Maka wajar kalau ada ulama yang mengatakan betapa mulianya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Puncak ibadahnya Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah berkurban. Bapak Ibu sekalian, ya, berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang jauh lebih utama pada tanggal 10 Dzulhijjah melebihi amalan mengalirkan darah binatang. Artinya berkurban. Semoga kurban Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga Allah secara personal. Setiap kita wajib menjaga Allah yang seperti ini, syariatnya dijaga, hak-haknya Allah dijaga. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada upaya menjaga agama kita secara kolektif. Itu. Makanya dalam maqasid syar'i, ya, maqasidus syar'i, maqasid itu syariat itu Allah turunkan ada tujuannya. Ya. Setiap syariat Allah turunkan bukan untuk membebani, tapi ada tujuannya. Tujuan syariat itu apa? 5 kan maqasidus syar'i itu. Yang pertama apa?
hifdzuddin, menjaga agama. Syariat itu diturunkan dalam rangka menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jadi syariat itu diturunkan untuk menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Nggak boleh syariat bertentangan dengan akal. Yang keempat, hifdzun nasl, syariat itu diturunkan untuk menjaga keturunan. Hifdzul mal yang kelima. Ini kalau kita dalam belajar usul fikih ya, maka ini tujuan maqasidus syar'i. Setiap syariat diturunkan oleh Allah pasti tujuannya itu 5 hal ini. Dari sekian 5 tujuan ini yang paling utama apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Siapa orang yang mampu menjaga agamanya, maka yang keempat itu bisa terjaga. Gitu. Hifdzuddin di sini kata para ulama butuh upaya kolektif. Kalau tadi secara personal menjaga agama Allah, kita menjaga syariatnya Allah. Nah, kita setiap masing-masing kita punya cara untuk mengamalkannya dan punya kemampuan masing-masing untuk cara mengamalkannya. Tetapi kita juga perlu menjaga Allah secara kolektif, hifdzuddin, kata para ulama. Ya. Di sini ada 4 hifdzuddin di sini ya. Salah satunya bagaimana menjaga agama Allah, hifdzuddin, menjaga agama Allah dengan cara memberikan kemudahan. Ya, itu disebutkan oleh para ulama ya. Tidak menyulitkan dalam masalah agama, Pak. Makanya banyak dalil yang mengatakan begini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa Allah itu dalam agama ya, dalam agama ini menghendaki kemudahan. Kita menjalankan syariat agama ini, Bapak Ibu sekalian, hakikatnya ini dalam kaidah yang pertama, hifdzuddin itu menjaga agama Allah itu ya, kita senantiasa memberi kemudahan dalam beragama. Jangan mempersulit. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Ya. Inna bu'istukum, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya aku itu diutus kepada kalian ya, untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mendatangkan kesulitan. Ya, semudah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ad-din as-samhatun. Agama ini adalah mudah. Gitu. Jadi nggak boleh syariat itu memberikan beban. Ya. Kalau begitu nanti banyak orang yang tidak mau ya, tidak mau tamassaku fiddin, tidak mau berkomitmen dengan agama karena agama itu terasa berat. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dalam kitab Fathul Barinya ketika mengomentari ad-din as-samhah ya. Kalau ada orang yang menyibukkan hari-harinya, siang malamnya dengan ibadah, ya, maka ketahuilah kata beliau, sekali-kali ya dia tidak akan mampu menegakkan agama itu secara sempurna. Misalnya Pak, siangnya ruku, sujud, malamnya begitu terus, itu beban berat Pak yang begitu. Ya. Allah nggak memerintahkan sampai sejauh itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bahkan ketika ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Nabi, lalu kemudian 3 ini berkomentar, karena Nabi itu malam hari istirahat, sebagian malamnya Nabi digunakan untuk ibadah, siang harinya Nabi saum, sebagian siangnya Nabi berbuka. Ya. Ada orang berkomentar, kalau begitu aku ingin melebihi ibadahnya Rasulullah. Pokoknya malam harinya aku sholat tahajud terus, siang harinya saum terus, kemudian aku tidak akan menikah karena berkeluarga itu mengganggu. Apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang mereka tidak mengikuti sunnahku, mereka bukan termasuk golongan umatku. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, punten. Kita harus seimbang. Adin as-samhah, agama ini menjaga menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga agama Allah ini salah satunya adalah dengan memudahkannya. Sok Bapak Ibu, kita saum bulan Ramadan, kita sakit, apakah wajib saum? Enggak. Waman kana minkum maridhan aw ala safarin, bahkan sedang dalam keadaan safar, silahkan berbuka. Enggak dipersulit nih agama. Gitu.
Beda Bapak Ibu dengan agama-agama sebelum Islam. Pada masa Bani Israel, Allah sebutkan beberapa di dalam ayat hukuman bagi Bani Israel yang berbuat dosa, diberatkan mereka. Ada mereka berbuat dosa mesti tobat, tobatnya dengan cara membunuh. Ada mereka berbuat dosa pada masa Bani Israel, caranya dengan apa? Dengan tidak boleh mempergauli istrinya sekian lama. Itu bentuk-bentuk hukuman berat. Tapi umatnya Rasulullah itu mudah. Kita banyak dosa, Pak, cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjaga syariat Allah adalah dengan cara menyampaikan kemudahan dalam syariat. Bapak Ibu, kita misalnya sholat duha nih ya, jam 6 sampai jam setengah 12, Pak. Kalaupun ada perintah ibadah yang wajibnya, Pak, kan ibadah yang wajibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya dianjurkan kita sholat sunat duha. Kira-kira berapa menit, Pak, sholat duha, Pak? Gitu kan. Dari jam 6 sampai setengah 12, 2 menit, 5 menit, Pak, kita untuk sholat 2 rakaat. Kan nggak mesti selamanya kita ruku sujud. Gitu. Itulah makna ad-din as-samha hifdzuddin, menjaga agama Allah itu, bahwa agama Allah itu mudah. Gitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hifdzuddin, menjaga agama Allah itu dengan cara mendakwahkannya. Maka Bapak Ibu begini nih, mendakwahkan agama Allah ini salah satu cara untuk menjaga agama Allah ini, ya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita duduk di majelis-majelis yang seperti ini. Ini salah satu ikhtiar kita untuk menjaga agama Allah. Itu. Alhamdulillah, Pak, kita bisa enak di sini, Pak, ya. Enggak mesti menjaga agama Allah dengan jihad, Pak. Ya. Kita hanya cukup duduk di majelis ilmu, ya. Kemudian dengan apa yang kita dapatkan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sesuai kemampuannya. Ada sebagian saudara kita di Palestina, Pak, menjaga agama Allah dengan menaruhkan jiwa. Sampai saat ini, Bapak Ibu sekalian. Padahal walaupun sudah ada kesepakatan gencatan senjata, tapi tetap, Pak, sampai sekarang saudara kita di Palestina untuk menjaga agama Allah taruhannya nyawa. Bapak Ibu, kita nggak sampai sebegitunya, ya. Maka kita patut disyukuri. Kenapa kita mesti menjaga agama Allah? Karena Allah akan menjaga kita. Di mana Allah akan menjaga kita? Fid dunya wal akhirah. Allah akan menjaga kita di dunia. Allah akan memberikan kepada kita keberkahan di dalam hidup. Allah akan memudahkan setiap urusan-urusan kita, ya. Itu bahasa satu bentuk penjagaan Allah. Dan di akhirat puncaknya, Pak, tidak ada yang bisa mampu menjaga, ya, selain Allah. Bapak Ibu di dunia bisa dijaga sama anak kita. Bapak Ibu nanti ada satu kondisi, mungkin Bapak Ibu mengalami ujian sakit. Siapa yang menjaga kita? Mungkin pasangan kita. Siapa yang menjaga kita? Mungkin anak-anak kita. Betul nggak, Pak? Di dunia. Tapi di akhirat, Pak, lihat kata Allah, yauma yanfa'u malu wala banun. Di hari itu anak kita, pasangan kita tidak bisa menolong kita illa man atallah, ketika menghadap kepada Allah, gitu kan, Bapak Ibu. Siapa yang menjaga kita nanti? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan penjagaan dari Allah nanti di hari akhirat, mendapatkan naungannya. Kan begitu dalam hadis, ada 7 orang yang akan mendapatkan penjagaan Allah, ya. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Siapa mereka? Ar-rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Orang yang semasa hidupnya hatinya terikat dengan masjid. Coba, Pak. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang hari itu tidak ada penjagaan kecuali penjagaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada naungan yang diberikan kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang yang hatinya terikat dengan rumah Allah, hatinya terikat dengan masjid, gitu. Maka ini salah satu cara, Pak, ya, agar kita dijaga sama Allah nanti di hari akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali karena waktu sudah sampai jam 6, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Mudah-mudahan ini masih tadi 2 hal singkat aja, ya. Menjaga agama Allah dengan apa tadi? Mendakwahkannya, memudahkannya. Menjaga agama Allah juga dengan kekuasaan, Pak, perlu, ya. Karena agama itu akan tegak salah satunya dengan kekuasaan, Pak.
1000 ini dalam kaidah usul fikih disebutkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau 1000 ulama berfatwa tentang haram misalnya punten kepada PSK, nggak akan bisa selesai, Pak. Tetapi agama itu akan tegak dengan kekuasaan. Kalau kemudian tempat PSK itu ya ditutup, udah beres, agama tegak berarti. 1000 fatwa ulama nggak bisa tegak, Pak. Ya, ke PSK, yang begitu teh haram, nggak akan tutup, Pak. Gitu. Tetapi ketika ada kekuasaan, ditutuplah tempat yang seperti perjudian, ditutup, gitu kan? Ya, bisa tegak. Maka hifdzuddin, kata para ulama, menjaga agama itu salah satunya adalah juga dengan kekuasaan. Nah, mudah-mudahan kita dihadirkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang memiliki pemahaman yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka bukan hanya dihisab oleh Allah di dunia saja, tetapi bagi mereka berat hisabnya nanti di akhirat, sehingga mereka akan menggunakan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya sehingga diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.